Shalom, selamat petang menjelang malam saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Untuk teman-teman PD Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus, Shalom, gimana kabarnya? Luar biasa toh di dalam Tuhan. Juga buat teman-teman yang mungkin jauh tetapi dekati hati, dimana saat ini juga kita mau bersama-sama bersekutu untuk memuliakan Tuhan, di mana kasih-Nya begitu luar biasa hadir dalam kehidupan kita, sekalipun saat ini kita memang lagi stay at home. Saudara-saudaraku, PD Santa Teresia ini biasanya dilakukannya langsung di aula paroki Gereja Santo Fransiskus dari Assisi, Sukasari. Namun tidak mengurangi rasa kangen, walaupun jarak jauh, tapi tetap di dalam Tuhan. Kami tetap menerima kasih-Nya di dalam Tuhan. Kami juga boleh bersekutu karena rahmat-Nya begitu luar biasa. Di mana malam hari ini kita mau belajar lebih dalam lagi mendalami firman Tuhan, terlebih saat kita mengalami kehidupan yang cukup tidak menyenangkan, tetapi di dalam kasih Tuhan pasti ada sesuatu yang luar biasa akan kita alami. Baik saudara-saudaraku yang terkasih, saya yakin dan percaya saat ini teman-teman juga sudah kangen, sudah rindu untuk bersekutu, terlebih adalah merasakan kasih Tuhan sehingga rahmat yang luar biasa boleh memenuhi kerinduan kita, sehingga rahmat yang luar biasa juga mampu mengubahkan hati kita dari gunjang-ganjing yang tidak menyenangkan, rasa kekhawatiran dan rasa takut. Tapi justru firman Tuhan ketika kita bersekutu, kita menerima rahmat-Nya, kita menerima kekuatan baru, sehingga hidup kita pelan-pelan kembali menjadi bangkit. Pelan-pelan kemuliaan-Nya hadir dalam diri kita, sehingga sukacita yang daripadanya itu hadir di dalam keseharian kita. Saya yakin dan percaya saat ini juga banyak saudara-saudara yang jauh yang sudah mengenal saya. Sama-sama kita bersekutu, kita mau merasakan kasih-Nya dan rahmat-Nya, sehingga kuasa-Nya yang luar biasa boleh hadir dalam kehidupan kita. Baik saudara-saudaraku, sebelum kita mau masuk ke dalam persekutuan kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mau hening sejenak, kita mau masuk ke dalam persekutuan kita dengan Tuhan, supaya rahmat-Nya sungguh tercurah. Kita masuk dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kudus, di dalam nama Yesus kami naikkan pujian dan syukur Tuhan, di mana Engkau mengizinkan hamba-Mu saat ini boleh live streaming bertemu dengan saudara-saudara seiman, baik yang di Bogor maupun yang di luar Bogor. Hamba yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu luar biasa, sehingga persekutuan ini pasti membuahkan sukacita. Persekutuan ini membuahkan kekuatan bagi setiap kami yang boleh bersekutu, sehingga curahan-Mu nyata Tuhan, dan kami boleh menerima setiap janji-Mu, karena Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah Engkau urapi hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, di mana sungguh kuasa-Mu yang sempurna luar biasa boleh menyampaikan apa yang Engkau kehendaki. Hamba yakin dan percaya tanpa penyertaan-Mu, hamba pun tidak mampu melakukan itu, tetapi hamba yakin dan percaya di dalam nama Yesus Engkau akan menyatakan kemuliaan-Mu, dan sungguh rahmat-Mu tercurah, dan kami yang bersekutu boleh menikmati kasih-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, bahkan sarana yang boleh kami pakai juga Tuhan, supaya boleh lancar dan berkenan untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus hamba berdoa, bersyukur, dan berterima kasih. Amin. Baik, untuk mengawali persekutuan kita angkat satu pujian, karena kita tahu ketika kita menjadi anak-anak Allah, tidak selalu hidup di zona nyaman, di mana kita harus melewati satu pergumulan, karena pergumulan itu kadang-kadang menyenangkan, kadang-kadang tidak menyenangkan, tetapi
Tapi satu hal, bahwa Dia membantu kita, memberikan kekuatan supaya kita boleh melangkah di dalam Dia dan semua berjalan seturut dengan kehendaknya. Kita nyanyikan pujiannya adalah Tuhan tak pernah janji. Dan jangan selalu datang, tapi engkau tetap menyertakan janji-Mu yang hanya Aku Tuhan. Terima kasih. Tak pernah janji, Langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Terima kasih, terima kasih. Puji Tuhan, kita boleh menikmati satu pujian. Kita yakin dan percaya penyertaan Dia selalu ada dan menyertai kita. Dan luar biasa ketika itu kita gaungkan dalam pujian kita, pasti menumbuhkan iman kita. Apapun pergumulan kita, apapun persoalan kita, apapun pergumulan yang tidak menyenangkan, pasti Tuhan menyertai kehidupan kita. Amin. Baik, malam ini kita akan merenungkan satu pengalaman iman dari Raja Yosafat yang diambil dari 2 Tawari bab 20 ayat 1 sampai dengan 30. Namun begitu panjangnya ayat, tapi saya hanya mau mengambil seturut sesuai dengan tema pada malam hari ini, di mana temanya adalah kesetiaan membuahkan kemenangan. Ya. Tapi saya mau ulas sejenak di mana kitab ini boleh bercerita tentang satu, ketika Raja Yosafat mendapatkan ancaman di mana bangsa lain mau menyerang negaranya dengan laksar yang begitu banyak dan dia merasa takut dan terancam. Namun puji Tuhan, di dalam teks cerita tersebut diceritakan Yosafat takut dengan masalah ancaman, tetapi dia mencari Tuhan. Yang artinya ketika Tuhan diundang dalam dirinya, dia mengimani rahmat-Nya luar biasa. Dan dia menjadi raja yang tenang, raja yang mampu mengatasi persoalan. Bahkan luar biasa, Tuhan juga mampu menyampaikan sabda, menyampaikan rahmat-Nya lewat orang-orang pilihannya, yakni adalah nabi yang bersekutu dengan Raja Yosafat. Dia pun menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki dalam peristiwa ini. Saya yakin dan percaya malam hari ini juga kita akan merenungkan tentang kesetiaan
bagaimana kita harus merealisasikan itu. Pertama, kalau kita berbicara tentang setia, adalah ada dua orang atau dua person saling punya komitmen. Pertama, saya teringat ketika dulu saya pernah dipakai di gereja untuk berbagi, membimbing anak muda yang mau melangkah ke jenjang perkawinan. Di mana waktu itu saya boleh mengajarkan, betul nggak kalau bawa Tuhan dalam perkawinan kalian, maka kemenangan akan terjadi. Ketika saya menyampaikan itu, saya mengajak para anak muda yang berpasangan ini untuk merenungkan dan memejamkan matanya. Terus saya ajak, sekarang you bayangkan di mana saat ini you bersama dengan calon partner you seumur hidup, di mana yang laki-laki boleh membayangkan yang perempuan pun boleh membayangkan yang laki-laki. Di mana saat ini kalian baru berumur rata-rata di atas 20, kamu bayangkan bagaimana indahnya calon partnermu untuk mendampingimu. Dia begitu cantik, dia begitu ganteng, dia begitu perhatian, bahkan dia sendiri begitu sungguh luar biasa menyayangi engkau saat ini. Oke, ketika Anda sudah merenungkan itu, sekarang saya ngajak Anda juga membayangkan, jikalau Anda diberikan umur panjang dan beberapa minggu lagi Anda sah menjadi suami dan istri, Anda bayangkan 50 tahun kemudian, bisa Anda bayangkan apakah partnermu masih ganteng atau istrimu masih cantik? Anda bisa bayangkan sendiri kira-kira apa yang ada di dalam benak Anda. Belum lagi dalam pergumulan Anda, bahwa dalam proses kesetiaan itu mungkin terjadi pergolakan dalam kehidupan Anda, di mana banyak hal yang tidak menyenangkan, banyak hal yang membuat luka di dalam kehidupan Anda, sehingga apakah Anda mampu untuk selalu tetap setia di dalam komitmen Anda? Karena ketika nanti Anda menikmati yang namanya sakramen perkawinan, hanya maut yang memisahkan Anda. Di mana rahmatnya begitu luar biasa, lewat firman kebenaran ini membuatkan kita juga menjadi kuat. Kita menjadi bertahan karena bukan kekuatan kita sendiri, tetapi karena Tuhan Allah yang hidup selalu menyertai kita. Lewat kesetiaan Anda, pasti sampai umur tua pun Anda tetap bersuka cita, Anda tetap bersyukur karena Tuhan menyertai perjalanan hidup Anda. Baik saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saat ini saya mau bacakan firman Tuhan. Karena ketika kita punya yang namanya kesetiaan, pasti ada dari pihak Tuhan dan juga ada pihak dari pihak kita sebagai manusia, di mana seperti pada ayat 14 yang boleh saya bacakan demikian. Lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Mataya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat dan berseru, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok,
hadapilah mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Itu dari sisi Tuhan, dari nubuatan orang-orang pilihan dari Tuhan sendiri. Ketika Roh Kudus menghinggapi jemaah dari Raja Yosafat, di mana Tuhan langsung berbicara, bilang, jangan takut kamu menghadapi laskar dari bangsa lain, karena aku yang akan berperang. Tugasmu besok hanya menjalankan apa yang kuperintahkan, dan kamu hanya berdiri untuk menonton saja. Saya mau merefleksikan ini dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi ancaman, ketika kita menghadapi saat-saat krisis, apakah kita langsung yes sama Tuhan? Atau ketika Tuhan bilang kamu harus lakukan itu, tetapi seringkali kita bilang, apakah dengan berbuat seperti itu kita keluar dari masalah? Itu namanya pencobaan yang kita ukur dengan kekuatan kita sendiri. Kenapa? Karena kita seringkali mau pakai logika kita memecahkan setiap pergumulan kita. Namun di dalam rahmat kasih-Nya, Tuhan cuma bilang, jangan takut, engkau hanya berdiri saja, aku yang berperang. Lakukanlah apa yang kuperintahkan, sebab aku menyertai engkau. Baik saudara-saudaraku, saya mau pindah bagaimana tanggapan dari suku Yehuda dan Yerusalem. Dari ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-22 yang bunyinya demikian. Keesokan harinya, pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekwa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Demikianlah firman Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, tadi ada Tuhan ingin menyampaikan apa yang dia kehendaki, peneguhan kepada Raja Yosafat dan rakyatnya. Namun ternyata Tuhan juga menuntut respon dari Raja Yosafat berikut rakyatnya untuk melakukan apa yang dia kehendaki. Sama seperti kita juga. Kalau kita, Tuhan berjanji bahwa dia akan memberikan sesuatu yang luar biasa, tapi kalau kita tidak mengikuti apa yang dikehendakinya, apakah yang dijanjikannya sampai? Pasti belum tentu. Saya mau berbagi tentang satu postingan yang indah menyangkut kehidupan kita saat ini, di mana dia adalah seorang pilot. Dia bercerita pada pertengahan bulan Februari. Dia dapat tugas membawa pesawatnya, membawa penumpangnya dari Jakarta ke Jeddah. Ketika dia sudah siap-siap, sudah masuk dalam pesawat, dia sudah merasakan kondisi fisiknya udah kurang sehat. Akhirnya dia memutuskan kontak dokter yang ada di bandara. Kemudian dokter itu ceritanya masuk ke kokpit, memeriksa kesehatan dari pilot ini. Ketika diperiksa, dia ada kurang sehat, tetapi advice dari dokter adalah dia memberikan obat yang akhirnya diputuskan oleh dokter itu, Anda masih layak dengan fisik Anda untuk terbang ke Jeddah. Pendek cerita, sudah sampai Jeddah, lumayan katanya sehat. Setelah dari Jeddah harus kembali lagi ke Jakarta.
berarti sudah 1 hari ya. Hari berikutnya ternyata dia masih dapat tugas yang sama dari Jakarta ke Jeddah. Dan dia tuh dengan kondisi yang seperti kemarin belum fit banget. Akhirnya dia juga harus berangkat. Ketika dia berangkat sampai Jeddah, besoknya dia balik lagi ke Jakarta. Setelah sampai di Jakarta, dia merasakan bahwa fisiknya mulai terjadi gangguan. Di mana gangguan itu sudah dirasakan, ada rasa demam yang paling utama. Setelah itu dia putuskan, ketika saya kurang sehat, saya mau ke dokter lagi. Sampai istirahat di rumah, kemudian dia ke dokter, ke rumah sakit. Akhirnya di rumah sakit diberikanlah obat untuk sekian hari. Ternyata dalam waktu 3 hari kondisi fisiknya tidak membaik, malah memburuk, yang akhirnya mulai terpikirkan oleh dia, mungkinkah saya juga terjangkit yang namanya virus 19. Ketika itu dia ambil keputusan di mana dia harus memeriksakan dirinya secara intens. Akhirnya pendek cerita, pada tanggal 23 ketika Wisma Atlet dibuka, dia mencoba untuk masuk ke situ. Namun apa tanggapan dari sana? Karena Anda belum dinyatakan positif, maka Anda harus kembali lagi pulang. Tetapi karena beliau adalah seorang pilot yang bisa merasakan dirinya, bagaimana gejala itu membuat dia tidak menyenangkan dengan demam yang tinggi dan ada batuk-batuk. Akhirnya dari situ dia putuskan untuk ke rumah sakit. Kalau tidak salah, rumah sakitnya Abdi Mulia kalau tidak salah. Ya, ketika dia masuk situ, itu dicek katanya sampai betul-betul intens diceknya. Ketika dicek di situ, akhirnya dia dinyatakan bahwa dia memang positif menerima virus, terinfeksi virus COVID-19. Akhirnya di situ dia masukin ke isolasi di rumah sakit Abdi Waluyo tersebut. 2 hari dia situ, hari berikutnya dia direkomendasi untuk masuk ke Wisma Atlet. Setelah dia masuk ke Wisma Atlet, masuklah dia ke dalam bangsal yang banyak, di mana dia berpikir bahwa kalau saya masuk ke situ pasti perawatannya akan jauh lebih baik. Namun ketika dia masuk ke ruang tersebut, bukannya ada damai sukacita, tapi ketika melihat pasien-pasien begitu banyak dan semua penyakitnya sama, ada batuk, kemudian panas, ada juga yang napasnya sudah pendek-pendek, itu membuat dia khawatir. Namun disinilah letak kasih Tuhan yang luar biasa. Akhirnya dia kepikiran kepada seorang temannya yang disebut pemuji. Kemudian dia minta tolong rekaman dong lagu buat saya, supaya lagu itu mampu menguatkan saya, karena saya percaya dengan kekuatan dan lingkungan yang menakutkan ini, saya tidak mampu berperang sendiri. Untuk itu saya mohon Anda buatkan musik buat saya, di mana dia minta kepada temannya untuk dibuatkanlah musik dan ditransfer kepada dia. Lagunya lebih kurang seperti ini kata-katanya: bila dia berjalan dalam lemah kekelaman, dia tidak gentar, karena yakin dan percaya Tuhan menyertainya. Lagu itu begitu luar biasa didengarkan oleh dia, dan lagu itu menjadi berkat buat dia, sehingga dia merasa yakin bahwa hidupnya adalah milik Tuhan. Dan dia yakin dan percaya, sekalipun aku bergumul di tempat yang menakutkan ini, ketika Tuhan ada di pihakku, aku yakin dan percaya rahmat-Nya akan mengalir dengan luar biasa, dan Engkau akan memberikan kekuatan. Ya, akhirnya apa yang dia ceritakan, begitu banyaknya orang yang terpapar, justru kebalikan. Dianya akhirnya membagikan setiap puji-pujian tadi kepada pasien-pasiennya yang baru untuk didengarkan. Apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Dia merasa sukacita boleh berbagi kemuliaan Tuhan lewat pujian tadi.
yang akhirnya orang yang terpapar pun merasakan sukacita yang luar biasa. Bahkan mereka selalu bilang, kalau masih ada pujian yang lain Bapak yang menguatkan, kami juga mau untuk mendengarkan pujian tadi. Akhirnya apa yang terjadi? Beliau menjadi tidak takut menghadapi pergumulan yang tidak menyenangkan ini, tapi justru merasa sukacita bahwa dia ikut ambil bagian dalam karya Tuhan untuk membantu orang-orang lain yang mengalami penyakit yang sama. Akhirnya dia bilang dalam hati, doanya menjadi berubah. Awalnya minta kesembuhan, tetapi saat itu dibilang, Tuhan, biarlah Engkau jamah saudara-saudara kami yang terkapar di tempat ini. Tuhan, biarlah Engkau jamah mereka supaya mereka mampu membuka hatinya, bisa mengenal Engkau dan mengalami kesembuhan. Itu buat dia menjadi kesukacitaan. Namun apa daya, rencana Tuhan berbeda menurut pandangan dia. Akhirnya dalam proses 2 hari ke depan, dia mulai merasakan demam yang lebih intens dan lebih keras, yang ujung-ujungnya dia harus diisolasi ke tempat yang private. Ya, ketika dia masuk dipindahkan ke tempat yang private, disitulah dia merasakan bahwa kehidupan ini lebih mencekam lagi. Kenapa mencekam lagi? Dia cerita, hanya dia sendiri di kamar itu, sekelilingnya adalah peralatan medik semua. Disitulah artinya dia membuat kembali menjadi kecil dan menjadi takut. Tetapi puji Tuhan, dia bilang, ketika saya mulai merasakan kasih-Nya, ketika orang lain diberkati dengan puji-pujian yang saya boleh bagikan, maka saya harus lebih intens lagi, lebih dekat lagi kepada Tuhan, sehingga Tuhan boleh menjadi kekuatan buat saya. Dan puji Tuhan, ketika dia cerita boleh melewati 2 hari di ruang tersebut, yang akhirnya itu proses dialami dan dia punya disiplin yang kuat, yakni mau mengkonsumsi setiap obat yang diberikan oleh dokter, juga sangat rutin makan vitamin yang berdosis tinggi, vitamin C, vitamin E, gitu. Dan berikutnya dia mau makan makanan yang bergizi. Karena kita tahu yang menginap atau terpapar dari virus ini itu tenggorokan yang diserang, makan aja susah, ya, tapi dia punya itikat di dalam dirinya ketika dia imani kalau tubuhku tidak mengeluarkan imun, maka penyakit ini akan berkuasa. Tetapi ketika aku punya Tuhan, ketika aku menyembah Tuhan, Tuhan memberikan hikmat padaku, kamu harus membangun imunitas tubuhmu. Makan yang bergizi, makan obat yang disiplin, maka semua itu akan dilalui. Ya, itu dialami oleh beliau. Pendek cerita, akhirnya dia boleh keluar dari Wisma Atlet. Untuk itu, saya ingin mengingatkan kita semua bahwa di dalam kasih Tuhan, di dalam kemuliaan Tuhan, kita tetap mau cari Dia. Oke? Saya mau angkat satu lagu, di mana lagu ini boleh menjadi berkat buat kita. Ku cari Tuhanku. Cari Tuhanku, Juru Selamatku, Yesus sumber air hidup yang memancar terus. Pandang, oh Tuhan, ku kehausan, segarkanlah daku, berikan air hidupmu. Ku panjatkan selalu puji dan syukurku, Engkau melimpahkan rahmat
baru. Sembah sujudku, kesetiaanku, ku persembahkan padamu, Yesus Tuhanku. Ku persembahkan, ku persembahkan padamu, Yesus Tuhanku. Di sini bilang sembah sujudku, artinya kita memberikan penghormatan sama Tuhan, cari Tuhan. Dan ada satu yang namanya kesetiaanku. Artinya dokter itu mengingat begini. Kalau aku tidak disiplin untuk mengikuti advice dari dokter, untuk makan obat yang rutin, untuk makan bergizi, untuk makan vitamin, maka tidak ada efeknya untuk kesembuhan. Untuk itu dia mau berdisiplin, mau setia mendengarkan advice dari dokter, akhirnya obat itu dia makan secara rutin. Dan sungguh kesembuhan, kemenangan dialami dalam kehidupannya. Amin. Sama seperti ketika rahmat Tuhan hadir. Saya juga ingat kebacaan yang sebelumnya, kalau kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, pasti Tuhan memberikan yang namanya kepekaan buat kita. Kali waktu saya ikut yang namanya Konvenda Keuskupan Bogor. Di situ pesertanya cukup banyak. Yang pada acara tersebut kita diajak untuk berdoa yang namanya doa untuk kepekaan rahmat dari Tuhan, yang disebut doa profetik. Artinya kita diajak ketika menyembah Tuhan, diberikan waktu, kemudian ada spend waktu untuk hening. Disitulah kita mulai mendengarkan sapaan Tuhan, di mana ketika kita punya problem, punya persoalan, yang tentu pada waktu itu adalah persekutuan kita sendiri, di mana beberapa orang berkumpul, di mana kita mulai merasakan kehadiran Tuhan, di mana kasih-Nya boleh menyampaikan apa untuk komunitas yang ada di lingkungan persekutuan kami ini. Pendek cerita, setiap orang mendapatkan penglihatan, mendapatkan pendengaran, bahkan juga ada satu gambaran yang masing-masing orang berbeda. Namun apa yang saya alami, Tuhan memberikan kepekaan kepada saya. Di dalam hati saya itu muncul cuma satu kata, yang namanya capek. Berkali-kali saya tanya sama Tuhan, Tuhan apa sih maksudnya capek? Tapi tetap Tuhan bilang cuma capek. Terus logika saya berpikir, Tuhan kalau capek setiap orang juga capek Tuhan. Tapi aku nggak ngerti apa maksudmu capek Tuhan. Ya, aku terima aja di Tuhan. Oke. Setelah saya bilang terima saja, waktu berjalan, akhirnya setiap kita boleh dipanggil oleh yang membimbing acara, tanya, adakah di antara kita yang memiliki atau mendapatkan vision, penglihatan atau pendengaran atau apapun yang ingin disampaikan untuk membangun komunitas kita. Banyak, setiap orang dapat penglihatan, ya, dapat kata-kata, mereka menyampaikan. Akhirnya giliran saya, kemudian saya bilang, saya pun tadi memperoleh satu bisikan dari Tuhan yang terlintas di dalam hati saya, satu kata capek. Akhirnya saya memperhatikan diri, lewat kata capek tersebut saya bawakan dalam satu doa, di mana doa itu boleh menyentuh orang yang sudah merasakan capek, tapi karena kasih Tuhan, Tuhan mengerti bahwa Anda capek. Tetapi bersyukurlah karena Tuhan tahu pergumulanmu, maka dengan ini juga Tuhan akan memberikan rahmat padamu, memberikan kekuatan padamu. Saya tutup dengan kata amin. Ya, akhirnya ketika saya sudah selesai, ada seorang ibu yang menanggapi. Puji Tuhan Pak Len, itu sebenarnya terjadi di dalam diri saya. Bahwa saya sungguh sudah capek dalam kehidupan ini, sekalipun saya sudah aktif dalam persekutuan, tapi karena melihat apa yang terjadi dalam kehidupan keluarga saya merasa capek. Bahkan saya merasa putus asa. Tetapi puji Tuhan,
pada hari ini Tuhan boleh menguatkan saya lewat Pak Alen, sehingga mulai saat ini saya akan bangkit karena Tuhan tahu atas pergumulan saya, sehingga saya pun mulai saat ini saya akan lebih intens lagi untuk ketemu dengan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan untuk memuji dan memuliakan Engkau. Puji Tuhan, saya bilang ternyata kata yang sederhana itu mampu membangkitkan iman orang lain. Untuk itu saya bersyukur. Itu karena kita punya kepekaan. Oke, baik, saat ini kita juga dapat satu yang namanya bimbingan dari Tuhan lewat pemimpin kita, dari Presiden dan juga jajarannya, menginstruksikan kepada kita bahwa kita harus stay at home. Artinya apa stay at home? Kalau kita lihat dari positifnya adalah kita kembali ke rumah, bersekutu dengan orang rumah, berrelasi dengan orang rumah, tentu menguatkan satu sama lain. Itu positif. Namun negatifnya pasti berpikiran banyak juga. Satu, diam di rumah aja berapa lama? Kalau tidak cari duit, bagaimana? Kalau tidak keluar rumah, stres apa enggak? Pasti itu pun akan dialami. Namun, kita diingatkan di dalam kitab Roma bab 13. Ternyata pemerintah juga dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan apa yang seharusnya dilakukan oleh kita. Dengan stay at home, dengan tinggal di rumah, sesungguhnya kita ambil positifnya adalah bersekutu bersama-sama dengan keluarga kita, bersama-sama ketemu dengan Tuhan, bersama-sama juga memberikan yang terbaik untuk Tuhan, yang buahnya pasti sesuatu yang luar biasa buat kita. Amin. Karena saya alami juga dalam kehidupan saya, sekalipun sudah sebulan lebih saya stay at home, tetapi relasi saya tetap saya jaga dengan Tuhan, yang tujuannya adalah menumbuhkan iman saya. Karena saya imani, saya sudah berumur kepala 6, begitu kasihnya Tuhan pada saya, memelihara saya sampai seumur ini, masa untuk menghadapi hari-hari yang cuma mungkin, ya hitungannya bulan atau tahun, masa saya harus kalah dan saya harus tidak dekat dengan dia. Untuk itu pun, saya bersyukur bahwa saya tetap tidak stres, tetapi tetap sukacita karena kasih Allah begitu luar biasa di dalam kehidupan saya. Untuk itu, saya juga ajak teman-teman yang boleh bersekutu malam ini bersama-sama dengan saya, mulai kita ambil langkah untuk merapatkan diri kita. Bukan sendiri, tetapi dengan istri atau suami, juga dengan anak-anak yang ada di rumah. Supaya kita mau bersekutu, memuliakan Tuhan, menerima rahmat-Nya, dan pasti janji Tuhan adalah ya dan amin. Dan luar biasa di dalam kitab tadi juga, kalau kita secara logika itu tidak mungkin kita menang menghadapi laksar yang begitu banyak hanya dengan puji-pujian. Di situ dengan jelas kamu cuma berdiri saja, maka dengan puji-pujian Tuhan menyatakan kemuliaannya adalah Tuhan mampu mengadu domba laskar, sehingga laskar itu mereka saling tikam menikam, sehingga persoalan yang dihadapi oleh Raja Yosafat itu menjadi kemenangan buat beliau. Sama seperti kita, zaman sekarang begitu sulit, ya, tapi Tuhan bilang tadi, Tuhan gak pernah janji loh mulus hidup kita, tapi ada gonjang-ganjing, ada kesulitan, tapi ingat Tuhan selalu ada, Tuhan selalu menyertai kita. Syaratnya ada, kesetiaan kita kepada Tuhan, mengikuti kehendak-Nya, maka berkat Tuhan yang luar biasa akan menyertai kehidupan kita. Saya teringat satu bacaan juga, satu kutipan yang luar biasa dari Tuhan buat saya, mungkin juga nanti bisa buat Anda, ya, di mana kutipan tersebut diambil dari Filipi bab 4 ayat 6 dan ayat 7 yang bunyinya demikian. Saya akan bacakan untuk kita semua. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga,
Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita tahu saudara-saudaraku, kita sekarang lagi bergumul di mana ketakutan pasti mencekam, kekhawatiran pasti mencekam. Lebih-lebih kalau istri saya bilang, kok kita jadi parno ya? Ada kiriman, terima tapi takut. Mesti disemprot-semprot dulu, dibersih-bersihin dulu. Mau keluar rumah, kita juga takut. Harus pakai masker. Udah pulang dari luar, semua harus dicopot. Kita harus mandi, ganti baju semua. Itu membuat kita parno. Tapi balik, kita perlu yang namanya juga kesetiaan. Yang artinya, curahkanlah dalam disiplin. Sehingga itu kita lakukan untuk kemenangan yang kita alami. Ketika semua menjadi bersih di dalam tubuh kita, maka kita akan terbebas dari virus. Terlebih karena kita tidak hidup sendiri, karena kita punya keluarga yang menjadi tanggungan kita, sehingga kita menjadi bersih dan kita tidak menjadi sarana dari virus untuk berbagi kepada orang rumah. Untuk itu tetap saya mengajak, ketika kita di rumah bersekutulah lewat doa, lewat permohonan, dan tentunya dengan ucapan syukur. Lewat ucapan syukur sebenarnya tubuh kita bisa menerima setiap pergumulan yang tidak menyenangkan. Tapi yang jelas, yang menjadi luar biasa adalah imun kita menjadi naik. Ketika kita memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, ternyata rahmat Tuhan melingkupi kita, membuat kita damai, membuat kita tenang, yang akhirnya tubuh kita pun mulai membangkitkan yang namanya imun pribadi. Karena kita tahu berdasarkan kedokteran saat ini untuk virus COVID-19 belum ada obatnya, belum ada yang namanya vaksinnya. Jadi masih tunggu lebih banyak lagi. Untuk itu tetap saya mengajak kita semua untuk merapatkan barisan, bikinlah mesbah keluarga di rumah, memuji Tuhan, memohon kepada Tuhan jamaahnya, dan tentu dengan mengucap syukur. Amin. Nah, untuk itu saya juga mengajak untuk mengakhiri renungan pada malam hari ini. Saya mengajak kita juga memuji Tuhan, di mana kita mau lebih dekat lagi sama Tuhan, mau fokus sama Tuhan. Mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku Ku serahkan padamu, bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi, mataku tertuju. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku Tuhan, bimbing aku masuk rencana-Mu masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa.
menyenangkan hatimu. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Sekali lagi, ku mau menyenangkan. mau selalu menyenangkan hatimu. Kita mau hening sejenak. Ketika kita bilang, Tuhan, ini aku, mataku tertuju padamu. Jadi kuserahkan diriku seutuhnya ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Dan Engkau lihat hati kami saat ini boleh menaruh seluruh keberadaan kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami yakin dan percaya peperangan yang kami alami ini bukanlah peperangan yang ringan, Tuhan. Tetapi justru peperangan yang tidak terlihat oleh kami, tapi itu sungguh luar biasa boleh kami hadapi. Bahkan membuat kami menjadi takut, Tuhan. Terlebih pada saat ini juga kami ketika boleh melihat berita, Tuhan, bahwa virus ini sudah mencakup lebih dari 200 negara di dunia ini. Dan kami yakin dan percaya pergumulan ini bukan pada keluarga kami, bukan juga untuk negara kami, tapi justru seluruh dunia menghadapi tantangan ini. Tuhan, kami yakin lewat persekutuan kami ini, Tuhan, ketika kami yakin dan percaya, kami mau menyerahkan pergumulan ini ke dalam tangan-Mu. Dengan sepenuh hati, kami menyerahkan diri kami kepada-Mu. Kami yakin dan percaya, kepekaan Engkau berikan kepada kami, Tuhan. Dan Engkau juga pasti akan mendengarkan setiap doa-doa kami, Tuhan. Karena Engkau juga mendengarkan setiap doa kami. Kami yakin dan percaya, Tuhan, ketika kami saat ini boleh bersama-sama mohon kepada-Mu uluran tangan-Mu, supaya setiap kami yang mengalami pergumulan ini, Tuhan, Engkau berikan kekuatan baru. Engkau berikan kuasa-Mu yang luar biasa, dan jamahan-Mu itu membuat mereka boleh menjadi kuat di dalam Engkau. Bagi kami yang belum menghadapi, Tuhan, biarlah Engkau juga memberikan disiplin juga pada kami untuk selalu stay at home, dan kami boleh menjaga jarak, cuci tangan yang bersih, dan tentunya memuliakan nama-Mu. Kami yakin dan percaya, kami pun tidak mau menjadi saluran perpindahan dari virus ini. Sehingga ketika kami boleh bersih, ketika kami boleh menjadi steril, maka kami boleh safe baik untuk diri kami maupun keluarga kami. Tuhan, kami juga mau menyerahkan setiap saudara kami yang sudah meninggal dunia lewat COVID ini, Tuhan. Biarlah setiap kemurahan-Mu Engkau berikan jamaah, supaya mereka pun Engkau berikan pengampunan, dan Engkau juga memberikan tempat yang layak, Tuhan, sehingga mereka boleh berada di sisi-Mu. Tuhan, kami juga mohon saat ini dengan kuasa-Mu yang luar biasa, ketika kami mohon urapan-Mu bagi setiap pemimpin kami, baik presiden, pemimpin, menteri-menterinya, gubernur, kemudian juga bupati dan wali kota, serta aparat yang mendukungnya, baik TNI maupun Polri, di dalam kasih-Mu. Biarlah Engkau yang jamah, Tuhan, supaya ketika mereka Engkau pakai menjadi kepanjangan tangan, biarlah semua mereka juga memberikan yang terbaik, bukan untuk kepentingan dirinya, tapi justru untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Kami yakin dan percaya, Tuhan, Engkau mendengarkan seluruh doa ini, Tuhan, dan kami imani ketika kami bersepakat di dalam persekutuan ini, Engkau akan mendengarkan itu, dan Engkau melayakan itu, sehingga sungguh, Tuhan, kerinduan kami, Engkau sungguh pulihkan negara kami dan juga seluruh dunia, supaya sungguh mampu melewati pergumulan ini, dan kami boleh melihat kemenangan yang Engkau janjikan dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya, Tuhan, semua itu hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang kami imani selalu ada dan hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih, Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Baik, saudara-saudaraku, semoga renungan tadi boleh meneguhkan kita semua, dan kita imani lewat kesetiaan pasti kita memperoleh kemenangan. Karena Tuhan memberikan bimbingan kepada diri kita, dan kemuliaannya pasti hadir dalam diri kita.
renungan ini boleh menguatkan kita. Saya akhiri acara ini dan tentunya harapannya kita boleh berjumpa kembali di dalam pertemuan yang lain karena kasih Tuhan tetap mengalir di dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.